Ya pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo menegur para pejabat Badan Pertahanan Nasional yang saat ini mempersulit pengurusan sertifikat tanah. Presiden meminta proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak neko-neko. Presiden Jokowi mengatakan program proyek operasional nasional sudah 35 tahun tetapi hingga saat ini belum selesai. Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 7 juta sertifikat di 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Presiden memperingatkan para aparat agar tidak bermain-main dalam melayani masyarakat. Jokowi juga tidak ingin lagi melihat adanya pungutan-pungutan liar yang menyengsarakan rakyat kecil. Selain itu, Presiden mengingatkan kepada para petani, pengusaha kecil, dan masyarakat pada umumnya yang telah diberikan sertifikat tanah agar betul-betul memanfaatkan sertifikat tersebut. Saat ini Presiden berpesan agar tidak menggunakan sertifikat untuk keperluan yang tidak produktif. Program Proyek Operasi Nasional atau PRONA ini sudah berjalan 35 tahun. Dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ngurus sertifikat masih lama, benar enggak? Ngurus sertifikat masih berbelit-belit, benar enggak? Ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki. Saya sudah berikan target ke Pak Menteri BPN yang baru, Pak Sofyan Djalil. Tahun depan minimal 5 juta, 2017. Di tengah hujan, Presiden Jokowi Senin petang tadi mengunjungi pembangunan saluran air hujan di Dusun Potro Bangsan, Yogyakarta yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Di tengah hujan yang mengguyur, Presiden Joko Widodo mendatangi Rusun Potro Bangsan di Desa Sidowaru, daerah istimewa Yogyakarta. Presiden memantau pembangunan saluran air hujan. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias warga setempat. Kemudian Presiden Jokowi didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta sejumlah pejabat daerah lainnya berkeliling dusun untuk melihat pembangunan Dusun Potro Bangsan. Setelah berkeliling dengan berjalan kaki hampir selama setengah jam, Presiden kemudian membagi-bagikan buku untuk warga setempat dibantu oleh petugas pengamanan. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Simposium Internasional Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta. Jokowi mendesak penetapan status kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yunia Harsari langsung dari Yogyakarta. Selamat siang Yunia, apa poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya kali ini? Yunia. Ya Widya, acara pembukaan International Symposium on Fisheries Crime ini baru saja usai digelar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi acara ini, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa Indonesia mendesak badan PBB yakni United Nations Office on Drugs and Crimes untuk menetapkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir atau transnational organized crime. Jokowi juga menyatakan bahwa simposium ini harus digunakan sebagai sarana untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, di mana Indonesia nantinya juga akan berbagi pengalaman seperti bagaimana dari kerugian Indonesia yang mencapai 20 miliar dolar per tahun dari kejahatan perikanan dan juga adanya potensi kerusakan 65% terumbu karang Indonesia. Kini Indonesia bisa meningkatkan ekspor perikanan sebesar 7,34% dari 7,3 ton pada 2013 menjadi 9,9 ton pada 2015. Kejahatan pencurian ikan pun ini sudah berkurang sekitar 30 hingga 35% setelah adanya penegasan dari
pihak Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangkap dan juga menenggelamkan beberapa kapal asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan illegal fishing. Oleh karenanya tadi juga sempat disinggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti bahwa penetapan ini atau penetapan yang kini tengah didesak oleh Indonesia dan juga negara-negara lainnya untuk ditetapkan sebagai transnational organized crime ini akan mempermudah kerjasama antar negara untuk memberantas banyak sekali kejahatan-kejahatan lainnya dalam rantai penangkapan ikan. Seperti dari pemberantasan banyak kejahatan-kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia, perbudakan, dan juga berbagai penyelundupan, baik dari penyelundupan manusia dan juga penyelundupan narkoba. Nah, acara simposium sendiri ini kemudian akan dilanjutkan di sebuah hotel di daerah Yogyakarta dan menurut informasi yang kami dapatkan, salah seorang keynote speaker yang nanti juga akan mengisi acara International Symposium on Fisheries Crime ini adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Demikian Widya yang dapat kami laporkan untuk saat ini dari Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam pembukaan Simposium Internasional Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Yuni Harsari langsung dari Yogyakarta. Yunia, bagaimana situasi terakhir di sana dan apa sebenarnya yang akan dibahas dalam acara ini? Silakan. Ya, Marvin, Presiden Joko Widodo memang sudah dijadwalkan untuk hadir dan membuka secara resmi acara International Symposium on Fisheries Crime di Gedung Agung Yogyakarta. Rombongan Presiden sendiri sudah tiba di Gedung Agung pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan baru saja beberapa saat yang lalu memasuki ruangan acara simposium atau pembukaan International Symposium on Fisheries Crime ini. Presiden Joko Widodo tampak atau terpantau didampingi oleh Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian ada juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, ada juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Acara ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah sebelumnya diadakan di Afrika Selatan yang akan diikuti oleh 250 peserta dari 46 negara. Diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, Norwegia, dan juga Badan PBB yakni UN Office on Drugs and Crime atau UNODC. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah ini dikarenakan komunitas global telah percaya atau memandang Indonesia sebagai salah satu leading country yang cukup berhasil selama ini dianggap untuk menangani berbagai kejahatan di bidang perikanan. Pada intinya simposium ini adalah salah satu upaya untuk merubah atau membuka pandangan yang lebih luas terkait dengan kejahatan perikanan agar tidak hanya diartikan sebagai penangkapan ikan ilegal, namun juga ternyata masih banyak sekali kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudah penangkapan ikan tersebut, yang beberapa diantaranya ini terkait dengan pemalsuan dokumen, ada juga penyelundupan dan juga perdagangan manusia, penghindaran pajak dan lain-lain yang menyebabkan ini adalah salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir atau international organized crime. Nah, setelah acara tadi yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujastuti juga akan menyampaikan laporan terkait dengan kondisi dari Kelautan dan Perikanan Indonesia sebelum nantinya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Demikian Marvin yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dari Gedung Agung Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Harsari, terima kasih untuk informasi Anda. Ribuan nelayan dan anak buah kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara akan mogok kerja pada hari ini sebagai bentuk protes mereka terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pengelola. Informasi selengkapnya akan disampaikan Clara Alverina dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Clara, apakah aksi mogok ini sudah dimulai? Rike, hingga saat ini aksi mogok diperkirakan sudah dimulai karena hari ini jika sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat, jika dibandingkan dengan hari biasanya, kondisi di Pelabuhan Muara Baru ini sudah ramai, namun berdasarkan pantauan kami saat ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi di Pelabuhan Muara Baru ini masih sepi dan ini juga dipastikan ada aksi mogok kerja yang dilakukan pada hari ini karena kami juga melihat di Pelabuhan Muara Baru ada perusahaan-perusahaan yang menuliskan bahwa mereka tidak melakukan operasi pada hari ini. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kapolres Tanjung Priok tadi,
beliau memastikan bahwa hari ini hanya ada aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja di Pelabuhan Muara Baru selama 7 hari, namun ia memastikan bahwa tidak ada aksi demo di Pelabuhan Muara Baru hari ini. Sementara itu juga dari Polsek Muara Baru, Polres Tanjung Priuk juga sudah melakukan pengamanan, ada sekitar 200 personel yang diterjunkan, dan rencananya juga akan ada penjelasan atau konferensi pers yang dilakukan dari pihak pemerintah, khususnya Perum Perindo di Pelabuhan Muara Baru ini. Rike, alasan kenaikan tarif, alasan dari para pekerja di Pelabuhan Muara Baru ini melakukan aksi mogok ialah karena adanya kenaikan tarif sewa lahan sebesar 560% dari sebelumnya 236 juta menjadi 1,558 miliar per hektar per tahunnya. Dan Perum Perindo juga melakukan memperpendek jangka waktu sewa dari yang sebelumnya 20 tahun kini menjadi 5 tahun. Dan ini dari pemerintah sendiri menganggap bahwa tarif sewa yang selama ini dikenakan bagi para pengusaha yang ada di Pelabuhan Muara Baru ini dianggap terlalu murah, padahal pemerintah sendiri yang merupakan pemilik dari lahan Pelabuhan Muara Baru ini. Dan juga alasan dari pemerintah melakukan kenaikan tarif sewa lahan ialah mengacu pada penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik, Permen Keuangan, dan juga asas kewajaran penyesuaian tarif. Kenaikan tarif ini sudah dimulai dari 1 September 2016, di mana sudah dinaikkan menjadi 61.500 per meter persegi per tahunnya, naik 48% dari sebelumnya. Dan dari pemerintah sendiri juga ada keinginan, khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menjadikan Pelabuhan Muara Baru ini seperti layaknya pasar modern di Tokyo dengan memiliki prasarana dan juga sarana yang lebih canggih. Dan juga nantinya, namun masalahnya dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan keinginan dari para pekerja yang ada di Pelabuhan Muara Baru ini, sehingga nanti rencananya ada 85.000 pekerja yang ada di Pelabuhan Muara Baru yang akan melakukan aksi mogok pada hari ini, yang terdiri dari nelayan, anak buah kapal, dan juga buruh. Untuk diketahui, di Pelabuhan Muara Baru ini ada 61 perusahaan yang mengoperasikan 1.600 kapal yang ada di Pelabuhan Muara Baru ini. Dan Pelabuhan Muara Baru ini memang kapasitasnya cukup besar, setiap harinya memproduksi 500 ton ikan setiap harinya, dan memang menjadi salah satu penopang ekspor ikan di Indonesia. Rike. Baik, terima kasih laporan langsung Clara Alverina.